Oke, mulai saat udah direkam ya. Jadi nanti teman-teman yang lain juga dapat rekamannya. Mau Mas bisa aktif kameranya, Sania Sulfa. Dan ya, sip. Ini sebenarnya nggak guna sih. Silakan. Langsung dimulai ini. Yuk, silakan. Ya. Suara Apa-apa kan? saya patah-patah nggak? Dikit sih. Tapi rata-rata nggak. Cenderung nggak. Sebentar, coba saya keluar dulu, masuk lagi. Oke. Nah, Bung. Belum masuk, Bung. Zoom-nya sudah melarang kita. Tapi saya tidak peduli. Oke. Sudah? Udah patah-patah lagi nggak? Udah nggak sih? Udah nggak. Oke. Slide-nya tak masukin dulu. Ini. Sip. Temukan. Ya, oke Mas, silakan. Ya Mas Aldi, boleh dimulai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadani hada wa ma kunna linahdiyya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di Ramadan yang ke-12 ya, kita masih bisa merasakan nikmatnya sahur bareng di tengah-tengah Ramadan yang kali ini kita merasakan sangat berbeda dari Ramadan yang sebelumnya. Apalagi saat ini yang sudah masa-masanya sebentar lagi nggak kerasa sudah melewati 10 hari dalam bulan Ramadan. Dan kita sudah memasuki 10 hari yang kedua di bulan Ramadan ini. Kemudian alangkah baiknya pada pagi hari ini kita selalu dinikmati dengan banyak sekali keberkahan, terutama pada kesempatan ini kita sama-sama bermunajat untuk mencoba. Saya sebenarnya sih lebih kepada untuk ngobrolin seputar soal literasi dan soal buku. Dan kemudian soal apapun yang mengenai hal buku. Jadi kali ini mungkin saya nggak akan banyak bicara, tetapi lebih kepada nanti kita diskusi ngobrol saja seputar literasi dan buku itu. Nah, ini nanti akan moderator tampilkan terkait dengan slide-nya. Sengaja saya bikin slide. Awalnya saya nggak niat bikin slide, tapi saya pikir karena emang ini bentuknya daring, online, khawatir teman-teman malah nggak begitu fokus, maksudnya kurang begitu dapat feel-nya. Sehingga ketika saya buatkan slide ini, teman-teman bisa langsung sambil melihat dan sambil memahami poin-poin yang sudah saya tulis dalam slide itu. Ya. Oke, baik. Kemudian
Alhamdulillah kita masih bisa diberikan akal sehingga kita masih bisa berpikir. Yang kemudian Allah pun juga masih memberi kita hati sehingga kita bisa mengenali kebenaran. Dan kedua hal ini yang merupakan kunci dalam membaca. Membaca tidak hanya sekedar soal indera, tapi pun juga membaca soal intelektual atau soal akal. Dan pun juga membaca soal hati, soal kemudian kolbu. Nah, ini pun juga yang menjadi tujuan utama mengapa Quran surah Al-Alaq yang pertama diturunkan itu soal Iqra, bacalah. Dalam Quran surah ini, terutama ayat pertama ini, itu enggak mencantumkan objek yang dibaca. Maksudnya objeknya itu enggak jelas apa itu yang enggak disebutkan ketika Allah menurunkan ayat pertama itu kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada saat itu juga yang menjadi kata kunci dalam membaca Iqra di situ adalah membaca, memahami, kemudian dengan memikirkan dengan akal, dan kemudian mengambil hikmah dengan kolbu. Dan beberapa hal inilah untuk agar kita meyakini kebenaran yang difirmankan oleh Allah melalui nabinya. Itu yang menjadi inti pertama dari membaca ketika wahyu pertama itu turun. Bahkan membaca itu sangat penting ketika di zaman Nabi. Mengapa? Contoh, dalam Sirah Nabawiyah, membaca itu merupakan salah satu skill itu yang sangat dicari. Membaca dan menulis adalah skill yang paling dicari pada saat itu. Mengapa sampai begitu? Karena pada saat ketika perang Badar, Rasulullah mendapatkan banyak tawanan. Ketika tawanan itu nggak bisa menebus denda untuk bisa memerdekakan dirinya, Rasulullah menggantinya dengan menghukumi para tawanan itu untuk mengajari orang-orang, untuk mengajari anak-anak di Madinah untuk membaca dan menulis. Minimal satu orang tawanan itu mengajari 10 anak Madinah sampai bisa. Kalau udah bisa, udah kelar. Itulah yang menjadi poin pentingnya mengapa dalam Islam itu membaca begitu sangat sangat inti lah, sangat inti. Karena dalam aktivitas membaca itu kan membaca merupakan sebuah fitrah manusia. Dan kemudian dengan membaca ini juga menjadikan kita sebagai manusia itu bisa memahami realitas. Ini pun juga yang menjadi suatu contoh ketika Nabi pun juga sebelum diturunkannya wahyu, Nabi sudah mulai memetakan bahwasanya hal ini nggak baik. Mengapa orang-orang menyembah berhala? Mengapa orang mengitari hati maka sesuatu yang tidak semestinya? Dan yang lain itu yang jadi manusia ketika Nabi Muhammad membaca realitas yang ada pada saat itu. Kemudian membaca juga menjadikan manusia mampu membedakan antara hak dan yang nggak baik. Dan juga satu hal lagi, membaca membuat kita mengambil suatu keputusan baik atau yang benar. Oke, itu salah satu hikmah juga dari Quran soal Al-Alaq. Kemudian terkadang kita banyak yang salah kaprah literasi. Bisa ke next ya, itunya slide-nya. Nah, soal literasi, kadang orang-orang berpikir literasi itu ya sudah sekedar aktivitas membaca buku, kemudian aktivitas menulis atau aktivitas yang lainnya, itu yang menjadi gambaran umum saat ini orang-orang tentang literasi. Kalau literasi itu karena soal membaca. Karena begini, seseorang itu memiliki tingkat penalaran lebih tinggi itu ketika dia mampu memahami permasalahan. Kemudian permasalahan itu bisa dia selesaikan dalam berbagai bidang. Ketika orang bisa menyelesaikan permasalahan ini, itu artinya dia memiliki tingkat literasi yang cukup tinggi. Mengapa? Karena kemampuan literasi itu tidak hanya sekedar membaca, tapi kemampuan dalam mengelola informasi yang ada di kepala kita. Jadi seperti itu. Dan karena pada dasarnya tadi, nomor satu, membaca adalah fitrah manusia, kita sering sekali, bahkan saat ini, kita paling sering banyak membaca, entah membaca status WA, entah membaca caption di Instagram atau yang lainnya, tapi tetap saja hal pertama yang kita lakukan pertama kali kita bangun tidur adalah baca. Contoh apa? Teman-teman bangun tidur, langsung membuka HP membaca sesuatu, minimal notifikasi.
atau paling tidak membaca jam atau membaca hal yang teman-teman buka pertama kali mata itu. Banyak. Nah, jadi kita perlu bangun mindset kembali soal literasi. Literasi itu adalah mempersuatu informasi yang ada di kepala kita. Nah, karena begini, karena kebanyakan hal cover literasi, tadinya, mohon maaf, banyak kalian saat ini itu mudah sekali termakan informasi yang palsu. Contoh, misalkan, tengah pandemi COVID ini, kan itu informasi yang benar tentang COVID yang katanya bisa disembuhkan dengan jahe, yang katanya bisa disembuhkan dengan jemur sehari, kemudian bisa disembuhkan dengan hal sebagainya. Itu banyak sekali berbaran di media sosial, di informasi. Nah, kita memiliki literasi yang bagus, kita bisa termakan dalam data itu, termakan informasi itu. Karena tadi literasi itu ada kemampuan berpikir, mengolah informasi, apa yang dicantumkan dalam berita itu merupakan suatu fakta atau bukan, dan bisa dilihat siapa yang menulis artikel ini, dan siapa yang kemudian menulis berita ini, dan siapa yang menjadi topik utama yang artikel itu kutip. Maksudnya si penulis itu mengutip tokoh siapa. Misalkan, tentu kita akan lebih mendengar pendapat atau lebih bisa aware dengan salah satu artikel ketika artikel itu tulis oleh orang yang itu ahli di bidangnya. Itu akan kita lebih aware kepada itu daripada soal seseorang yang menulis artikel tapi yang di bidangnya. So, saat ini sedang pandemi COVID, banyak artikel. Kemudian ada artikel yang penulisnya itu ahli astronomi, dan juga ada penulisnya tentang ahli dokter. Nanti kita akan memilih dokter meskipun kita bisa tingkat kualitas dalam penulisannya, tetapi bisa dilihat kompeten dia menulis satu artikel bisa dilihat ketika dia seorang ahli di bidangnya. Begitu. Jadi tidak hanya soal membaca seputar informasi, tapi pun kita bisa membedakan tadi antara informasi baik dan benar. Ini yang menunjukkan tingkat literasi kita atau mengukur ketajaman literasi kita. Jangan salah diri kita kalau kita tekan hoax. Maaf. Jangan salahkan informasi itu kalau kita termakan hoax karena informasi itu bohong. Jangan salah informasinya. Salahkan dia yang termakan hoax akan kita itu. Karena kita bohong atau tidaknya, itu kita yang menilai. Kita yang menilai. Kalau kita tidak teliti, tidak membaca, dan tidak memikirkan hal itu, kita bisa saja termakan hoax. Lebih parahnya lagi, kita langsung memberikan hal itu kepada teman yang langsung kita chat sebagai penyebar hoax. Itu menjadi mengapa tingkat literasi kita itu cukup rendah dalam hal olah informasi. Gitu. Ada yang mengatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara yang paling belakang membaca. Sebenarnya saya begitu sepakat hal ini karena saya kurang tahu baca definisi itu gimana. Karena kalau saya membaca, semua orang juga paham membaca. Entah itu membaca komik, entah itu membaca apapun, tulisan apapun. Indonesia kita sama kaum pemuda ini itu senang membaca. Contohnya ketika saya datang ke perpustakaan mampu, itu banyak kok pemuda-pemuda yang masih minat dalam baca dan dalam mencari-cari buku, berarti itu masih bisa menunjukkan bahwasanya tingkat membaca kita begitu rendah seperti apa yang diberikan. Nah, jadi begitu terkait dengan literasi. Oke, next. Lalu terkait dengan teori konstruktivisme. Nah, karena begini, tadi kemampuan menginformasi, kemudian ada salah satu teori yang mengungkapkan bahwa seseorang itu bangun pemahaman baru dengan cara membandingkan informasi baru dengan pengalaman dirinya. Contoh halnya begini, teman-teman membaca suatu cerita, kemudian teman-teman kaitkan dengan teman-teman pengalaman tersendiri terkait apa yang dibaca, apa yang dipengalaman itu memiliki dua informasi yang beda. Nah,
ketika informasi berbeda kita olah, itu akan pemahaman baru. Bahkan pemahaman itu akan semakin tajam bila mana pengalaman ini ternyata sadar. Bisa saja pengalaman berhari kita begitu tahu hikmahnya bagaimana, tetapi suatu kisah yang pamannya sama tidak memakai sudut pandang beda sehingga menimbulkan dan mendapatkan hikmah yang baru, menyadarkan kepada kita terkait dengan pemahaman ini yang sangat harga. Itu jadi suatu topik juga membangun pemahaman baru. Nah, pun juga teman-teman kan maksudnya sering kan membaca suatu tweet atau caption yang tanya ternyata gue banget, ini kok ya bang. Nah itu teman-teman seperti bahwasanya yang teman-teman baca itu selalu dikaitkan dengan diri kita sendiri. Contohnya seperti itu, contoh kecilnya. Oke, lalu jadi saya simpulkan sebenarnya begini, membaca banyak tulisan itu otomatis meningkatkan kemampuan. Tapi yang begini, kita umumnya orang-orang ini kadang hanya sekedar membaca saja. Membaca aktif beda ya. Membaca aktif dua yang berbeda. Karena kalau kita hanya aktif membaca, itu malah nanti lambat laun akan menurunkan minat menghasilkan pengetahuan yang tepat. Karena kunci keberhasilan dalam aktivitas membaca adalah membaca aktif. Karena aktif membaca, kalau nggak membaca aktif, nggak akan berguna sama sekali. Oke. Akan menjadi contoh, coba dari slide berikutnya terkait dengan membaca aktif. Jadi membaca aktif itu pertama, ketika saya membuka buku, kita teman-teman membuka buku, lalu teman-teman hanya membaca tanpa baca aktif, otomatis teman-teman hanya sekedar mendapat informasi dari apa yang teman baca. Padahal balik lagi ke definisi awal, itu adalah mengolah informasi dari apa yang kita dapat. Kemudian tadi hal berikutnya adalah coba dikaitkan dari kita. Nah, ini disebut membaca juga. Contohnya apa yang pertama? Coba di slide selanjutnya motor di membaca aktif. Ini Mas? Atau yang ini? Oh ini. Sip. Ya. Suara saya masih jelas? Tadi putus-putus Mas. Oh tadi putus-putus. Sekarang? Beberapa ada yang bilang putus-putus tadi. Sekarang sudah lumayan. Bisa lanjut lagi nggak apa-apa? Sudah. Saya lanjutkan nih. Ya. Oke, baik. Ya, saya ulang lagi di membaca itu atau sedar membaca atau baca banyak tulisan itu otomatis akan meningkatkan kemampuan literasi kita. Terkadang malah akan minat membaca kita dan menghasilkan pengetahuan nggak tepat. Apa? Karena aktif membaca dengan membaca aktif adalah dua hal yang berbeda. Membaca ya teman-teman yang sekedar baca banyak buku, kemudian membaca banyak tulisan-tulisan, teman-teman hanya sekedar informasi dari buku itu. Nah, padahal dalam buku itu pun juga belum tentu apa yang katakan itu adalah bisa jadi yang apa ya bahasanya ya, mengsimpang siurkan atasnya itu konspirasi, atau bahasanya lagi adalah coba mengalihkan pikiran kita dari hal-hal yang informasi yang sudah kita serap sebelumnya. Begitu. Itu hanya sekedar aktif baca. Tapi padahal kunci keberhasilan dalam setiap aktivitas membaca adalah membaca aktif. Karena dengan membaca aktif, itu kita akan lebih kritis
Dan kemudian kita lebih meningkatkan literasi kita dalam membaca suatu tulisan. Contoh, ini ada beberapa hal yang kemudian ya saya dapatkan dari informasi-informasi yang pernah saja terkait dengan membaca aktif, terutama pertama itu mempertanyakan argumen. Oke, mempertanyakan argumen ini terkadang gini, ketika teman-teman membaca buku non-fiksi di tepatnya atau membaca buku seputar yang ada tokohnya, ada kutipannya, kemudian dikaitkan dengan tulisan-tulisannya ini ya, itu membaca aktif, soalnya kita menanyakan argumen itu. Karena kalau kita langsung percaya dengan argumen itu, apa bedanya dan kita itu hanya sekedar membaca. Karena membaca aktif dan menanyakan argumen itu kita semakin terolah pola pikir kita untuk mencari tahu apakah argumen dia itu pas atau tidak. Ini pun juga sebagai pengetahuan literasi kita, apakah argumen seorang tokoh itu tepat dengan ahli bidangnya atau bukan. Seperti halnya pandemi saat ini yang kita rasakan. Seperti itu. Terus yang kedua, mengaplikasikan dengan hal yang relevan. Seperti tadi, kita coba kaitkan. Teman-teman pasti ketika membaca terus suasana, itu sudah teman-teman sudah cukup untuk mengaplikasikan dengan hal yang relevan. Seperti halnya teman-teman baca tulisan buin, atau tulisan seputar cinta-cinta. Terus teman-teman tiba-tiba merasa suasananya terbangun. Atau tiba-tiba teman misalkan nggak lolos MPTN bahkan atau nggak lolos ujian yang lainnya. Nah, di situ teman-teman merasa terbangun ketika membaca tulisan itu teman-teman sudah cukup untuk mengaplikasikan dengan hal yang apa dengan diri kita. Itu sudah cukup mengidentifikasikan bahwasanya kita itu membaca aktif. Lalu hal berikutnya adalah berempati dengan latar belakang penulis. Kita mesti tahu buku yang kita baca penulisnya siapa. Kemudian apakah yang ditulisnya ini maksudnya latar kampusnya bagaimana, apakah di lulusan mana, kemudian dia konsennya di isu A atau yang lainnya. Itu kita berempati juga. Karena bagaimanapun tulisan itu juga yang dia bentuk dalam sebuah buku, dalam pengformasi yang penulis itu saya formulasikan menjadi satu buku. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah aktif memprediksi isi bacaan. Meskipun kadang dibilang kita sok tahu, itu paling tidak sudah langsung menerka bahwasanya pasti dalam tulisan ini arahnya akan demikian. Sepertinya teman-teman, contoh kecil deh, teman-teman lihat atau menonton suatu sinetron, ketika emang ada rasa adegan yang teman pasti tahu nih arahnya ada apa, itu teman-teman cukup untuk memprediksi isi bacaan atau isi yang teman-teman lihat. Begitupun juga buku novel ringan, novel yang Indonesia banget, yang sangat ringan lah. Itu teman-teman pasti sudah ketika memprediksi dari ceritanya, teman-teman sudah bisa menebak itu. Tidak cukup teman-teman mampu untuk memprediksi bahan. Nanti akan kembali lagi terkait dengan buku non-fiksi. Karena teman-teman membaca dengan seksama dan detail dengan apa yang itu dalam tulisan itu. Baik. Lalu next berikutnya ini cukup penting. Ini penting untuk kita gali ya. Ini hal-hal ini yang merupakan yang saya alami, yang saya rasakan. Karena begini, kalau teman-teman tanya soal bagaimana tulis baca buku, jawabannya pasti akan relatif. Karena mengapa? Bacaan orang itu berbeda. Dan tingkat literasi orang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan teman-teman menanyakan buat tips membaca yang kemudian mendapatkan jawabannya,
ternyata tips itu tidak sesuai dengan visi teman, berarti itu bukan tepatnya. Atau mungkin teman menanyakan pertanyaan yang salah. Seperti itu. Jadi, ketika kita menanya suatu pertanyaan yang enggak kita kunjung dapat jawabannya, mungkin bisa jadi kita menanyakan pertanyaan yang salah. Jadi seperti itu. Ini yang biasa saya lakukan terang membaca. Paling tidak ini hal-hal ini bisa menggairahkan saya untuk membaca buku itu. Yang pertama, itu pahami gambaran dari buku. Pahami gambaran umum. Kan itu terbagi dari dua hal. Ada buku fiksi, ada buku non-fiksi. Jika buku fiksi, itu teman-teman gambar dulu. Makanya ketika saya beli sebuah buku fiksi, itu paling tidak melihat dulu reviewnya gimana. Ngelihat dulu bagaimana komentarnya atau ulasan terkait dengan buku itu. Apakah memang menarik atau tidak. Lalu kemudian, untuk buku non-fiksi, kita bisa mendaftarkannya dengan mencari kata kunci dari bahasan suatu buku. Contoh misalkan nih, saya membaca buku tentang seputar psikologi. Itu terkait dengan buku non-fiksi. Saya ngecek daftar isinya. Kemudian saya cari tahu sebenarnya buku ini boleh seputar hal apa yang intinya yang ingin disampaikan oleh penulis buku itu. Itu kita cari tahu. Sehingga dengan itu nanti kita akan menemukan puzzle berikutnya. Nah, membaca itu sepertinya kita menyusun sebuah puzzle. Kalau kita sudah menemukan pola untuk susunan puzzle itu, nanti kita akan terkait atau terkait dengan untuk menyelesaikan puzzle itu. Nah, informasi pun juga demikian. Kalau kita pakai informasi setengah misalkan nih, kita pasti akan terpancing, apalagi jika itu membuat kita penasaran, itu akan kita terpancing untuk mencari informasi yang baru. Begitu lengkap. Seperti yang teman-teman stalking orang kan. Ternyata ketika teman-teman mengetahui sifat seseorang, teman-teman tidak hanya cukup dengan sekilas membaca apa yang tulis, tapi pun juga harus mengetahui dan harus memperolehkan bagaimana cara dia komunikasi, cara dia bersikap, itu dan seterusnya. Atau sederhananya seperti itu. Lalu yang kedua, cari keterkaitan antara buku dan dirimu. Jadi, ini berbicara soal minat. Karena ini, kalau kita tanya soal bagaimana cara menumbuhkan minat membaca buku terutama, itu hal yang bagaimana ya saya menjelaskannya ya? Ya kurang tepat begitu. Karena yang tepatnya adalah harusnya bagaimana cara menumbuh minat. Karena membaca itu soal minat. Kalau kita itu saya membuat judul awal itu kan baca dan bosan. Kalau membaca itu membuat kita bosan, berarti kita membahas suatu hal yang itu nggak kita minati. Bisa jadi begitu. Tetapi sebaliknya, kalau kita membaca suatu hal yang kita minati di dalamnya, itu kita tertarik. Akan tidaknya. Jadi membaca itu terminat. Bukan seputar sekedar membuku, tapi bangun minat. Contoh misalnya, saya senang membaca sejarah. Buku-buku yang saya baca itu buku-buku sejarah, kan? Atau misalkan saya lagi saat ini senang tentang dunia psikologi, pasti saya tentang psikologi. Saya ingin penasaran tentang bagaimana karakter masing manusia, entah laki-laki, anak kecil, dewasa, tentu penasaran hal itu memancing saya untuk membaca tentang dunia psikologi. Nah, itulah yang jadi minat saya dalam hal itu. Jadi temu minat kita dulu sebelum baca. Minatnya di mana? Karena begini, ketika kita mendengarkan atau kita menonton suatu video, atau misalnya deh, teman-teman
tidak nonton ayat cinta misalnya. Kalau teman-teman nonton dan sudah membaca novelnya, itu ada yang beda jauh beda antara novel dan film. Orang ketika nonton novel itu pasti terjun juga untuk menontonnya, karena hal itu merupakan minat dia ingin tahu bagaimana dia baru nonton filmnya, kemudian dia baru tahu ada novelnya juga, dia tertarik dalam itu untuk benar-benar menghatamkan apa maksud dalam film itu. Akhirnya membaca buku itu dengan minat, jadi seperti itu. Lalu hal yang ketiga adalah tentang plus dan kondusif. Ini relatif. Karena teman-teman pasti memilih nilai fokusnya beda-beda, tergantung kondisi suasana teman-teman. Jadi itu saya balik kepada kita semua, ke teman semua, sekiranya kondisi yang membuat kita fokus dan kondisi yang baginya itu sangat-sangat kondusif bagi kita. Karena nggak mungkin dong membaca dalam suasana berisik atau di keramaian. Mungkin ada orang yang dia itu membaca sambil membaca tapi senang dalam mendengar musik. Atau ada juga orang yang dia itu senang membaca kalau sambil ngemil. Nah, itu tiap orang berbeda, tapi sesuaikan kondisi teman-teman semuanya. Dan yang terakhir adalah dalam membaca, itu teman-teman nggak harus di waktu, apalagi di bergengsi. Di gengsinya gini, teman-teman kita sudah membaca buku, ya kita jangan pancing untuk seolah-olah kita baca banyak buku. Itu itu malah akan dari kita itu lama-lama nanti membenci buku, karena mengapa kita menekan di gak sesuai dengan yang kita minati. Gengsi. Atau gengsi kecilnya begini, teman-teman kita baca buku filsafat, yang buku-buku berat, kita baru bisa membaca buku yang ringan. Itu kita nggak harus gitu. Karena bisa saja minat bacaan juga berbeda-beda, jadi nggak gengsi dalam hal itu. Dan apalagi terkait diburu waktu. Diburu waktu itu artinya nih, pokoknya dalam waktu sejam saya harus membaca satu bab, atau setengah jam saya mampu membaca 20 halaman. Ya, berarti kita nanti orientasinya ya sudah, saya baca setengah jam 20 halaman selesai. Padahal membaca itu membaca itu bukan hanya hal itu, tapi kita mendapatkan informasi dan kemudian kita tersuasana dengan membaca hal itu. Dan begitu pasti ini menjadi poin penting juga. Ini mengapa orang-orang yang senang membaca itu pasti akan lupa waktu. Kadang-kadang, apalagi membaca novel. Bahkan saya pernah, kalau teman membaca novelnya Habibur Rahman sama Tauhid, ya, saya ketika pertama kali publis buku itu, saya membaca itu, karena saya senangnya terbawa sana hal itu, 2 hari saya membaca selesai, 3 hari. Bahkan saya hampir lupa tugas karena saking asiknya dalam membaca. Seperti itu. Jadi karena itu minat saya dalam penasaran isian buku itu, atau petikan hikmah yang ternyata itu sesuai dengan yang saya alami atau sesuai dengan apa yang kemudian saya yakini. Jadi seperti itu. Oke, baik. Nah, terakhir ya. Ini hanya sekedar petikan yang saya pegang teguh-teguh dan bahkan saya tulis di kamar dan saya tulis di perpustakaan saya. Dan saya tulisnya pokoknya ini yang jadi motivasi saya terutama dalam baca buku. Yang pertama, jadikan buku itu sebagai jawaban dari banyaknya pertanyaan kepala kita. Maksudnya bagaimana? Kalau teman-teman sedang memikirkan suatu pertanyaan, teman-teman ingin mencari tahu sesuatu, silakan buku itu jangan sebagai jawaban.
Contoh kecilnya kayak teman-teman ingin mengetahui suatu teman-teman mengetahui suatu hukum fikih, misalkan hukum musik. Pasti teman-teman langsung ketik di Google, baca artikel sebanyak-banyaknya. Itu teman-teman karena terpancing, karena pertanyaan di kepala kitanya, karena pertanyaan di kepala itu yang membuat kita kemudian rela mencari jawaban dan sebanyak artikel. Sadar nggak sadar, itu kita sedang membaca banyak. Jadi contohnya seperti itu. Jadikan buku itu sebagai jawaban dari pertanyaan kepala kita. Kemudian, ini pun juga yang berlaku perpustakaan. Perpustakaan ada tempat mencari tahu, bukan sekedar membaca buku. Orang-orang datang ke perpustakaan itu orang-orang yang ingin mencari tahu, bukan sekedar tempat membaca buku. Jadi bukan hanya sekedar datang ke pus, ambil buku, baca, punya sembarang. Ya pasti lama kemudian saya teman-teman akan bosan. Karena mindsetnya udah beda. Beda dengan orang datang untuk membaca, dengan orang yang dia ini mencari tahu sesuatu. Contohnya apa? Orang sedang mengerjakan skripsi. Pasti orang-orang itu datang ke perpus itu karena mencari sesuatu, skripsinya. Berarti kan skripsinya itu kalau minat dia datang ke perpus itu mencari buku yang sesuai dengan minatnya. Itu yang dimaksud membaca bagus. Nah, karena membaca buku itu sangat penting, ketika kita membaca banyak buku, itu nanti dengan sendirinya insya Allah pola pikir kita akan bentuk dari banyak buku yang kita baca. Bahkan sampai sini pun ya, saya men-challenge diri saya pribadi. Paling tidak dalam 1 bulan ini saya dapat membaca berapa buku. Maksudnya dalam arti saya bisa memahami berapa buku dalam 1 bulan. Nggak penting jumlahnya 1 dan 3, yang penting saya paham isi buku itu. Karena berbicara soal kualitas bukan kuantitas. Harus mengembangkan soal kualitas dan hanya sekedar banyaknya kuantitas. Lalu kemudian ini terakhir, ini hanya dapat dari kiriman teman ini, tapi bagus juga. Jangan hanya memperbaiki rupa hingga memperbaiki isi kepala. Percuma bilanya pisang luar biasa, pengalaman hanya saja. Ini nih, seseorang itu akan memiliki daya tarik ketika dia memiliki pengetahuan atau yang luas. Nggak percaya, silakan teman merasakan sendiri. Ketika teman-teman merasakan sendiri ketika ada teman yang memiliki wawasan sangat luas. Nah, itu yang menjadi topik bahasan kita pada pagi hari ini tentang seputar membaca. Hanya sedikit yang saya sampaikan, selebih kita diskusi. Lalu terkait dengan membaca banyak buku, itu penting. Tapi ingat dalam konsep ilmu pengetahuan, terutama dalam Islam itu, terutama ketika kita membaca buku agama, jangan sampai hanya sekedar membaca, tapi perlu ada seorang guru untuk melatih dan kemudian untuk mengkoreksi bahan kita, sehingga apa yang kita pahami itu adalah benar. Itu ketika kita baca dalam untuk mempelajari hal-hal seputar agama. Seperti itu. Oke, baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan jika ada yang banyak. Oke. Terima kasih Mas Aldi udah memberikan sedikit banyak tentang literasi. Ini ada 8 orang lain yang join. Silahkan teman-teman bisa ngasih pertanyaan atau diskusi atau yang lainnya kepada Mas Aldi. Mungkin tadi suaranya agak kecil ya Mas Aldi ya? Nggak teriak-teriak kayak saya mungkin tadi. Monggo teman-teman, pertanyaan dibuka sebebas-bebasnya. Ini deh, Mas Aldi, buku yang paling senang apa? Di kolom saja kalau mau.
buku yang paling seneng genrenya. Oke. Iya. Kalau saat ini saya lagi baca buku ini nih. Saya ambil bukunya. Saya ambil aja lagi dulu. senang buku ini. Psikologi. Nah, ini tidak disukai. Nah, ini saya ini buku seputar tentang psikologi. Jadi karena memang senang banget dengan psikologi, jadi buku membaca buku ini. Mengapa? Karena bukunya hanya isinya dialog bacaan, tapi ternyata dialog terapan yang menyarankan saya soal seputar dunia psikologi seperti itu. Atau kadang ada lagi buku novel yang saya baca juga banyak. Jadi terminalnya karena saya gini, dalam sehari nggak terfokus membaca buku, tetapi kalau malam saya kadang baca novel, kalau yang kadang baca buku yang berat, kalau pagi itu paling nggak baca seputar untaian psikologi. Seperti itu biasa ya. Ada yang tanya nih, Mas? Tak bacain aja. Oke. Mas, baik aja biar videonya kembali. Oke, dari Esfati, jika untuk menilai suatu bacaan itu bohong atau tidak, tergantung pada diri kita sendiri. Lalu bagaimana cara kita menilai secara bijak suatu bacaan? Oh, ini berkaitan dengan hoax ya? Oke, ya, baik. Ini tanya yang bagus. Suara saya masuk? Masuk. Ini tanya yang bagus seputar tentang hoax ya. Jika tadi apa? Jika kita menilai suatu bacaan itu bohong atau enggak, tergantung pada diri kita. Lalu bagaimana cara kita menilai secara bijak suatu bacaan? Karena begini, prinsip saya pribadi, saya akan membagikan suatu berita itu jika dua hal. Yang pertama, saya paham isi beritanya, dan yang kedua, itu saya tahu tujuan dan menulis mengapa berita itu dipublis. Itu. Ketika saya tahu dua hal ini, itu saya bagikan. Karena sangat selektif ketika membagi satu berita, apalagi untuk membrot kepada berita, membrot kepada grup-grup yang masuk di dalamnya. Jangan sampai orang di dalam itu rasa nggak enak tiba-tiba ini berita tapi berita itu nggak valid. Nah, itu kan nanti validasi kita yang berpengaruh kepada ruang lingkup sosial. Nah, bagaimana apabila ketika membaca cerita, teman-teman nih, misalkan teman-teman baca dari A, silakan teman-teman juga membaca berita COVID-19 si B dan C dan seterusnya. Jadi silakan baca banyak informasi, jangan hanya sekedar satu fokus. Maksudnya hanya sekedar satu referensi. Silakan teman-teman cari sebuah referensi, dari kesimpulan. Tarik kesimpulan ini maksudnya begini. Nah, kalau misalkan emang kayak itu memikirkan, jadi tabayun, bahasa Islamnya itu kan tabayun dulu terhadap bertanya. Jika emang itu bohong, ya sudah. Jika teman kita mengeserja, itu kita kasih tahu informasinya yang banyak berita itu tepat kan begini. Itu sebelum itu meneliti dulu terkait dengan kevalidan berita itu. Itulah pentingnya. Oh, saya putus ya. Mohon maaf. Perlu ulang jawabannya. Oke. Baik. Jadi, hal pertama,
itu penting bagi kita untuk membaca referensi terkait berita itu, terutama jika kita ingin membuktikan apakah berita itu bohong atau tidak. Jika memang benar berita adanya itu, ya berarti kayak valid. Silakan teman-teman di-share juga salah. Jika teman yakin, jika teman-teman harus sesuai dan tujuannya baik seperti itu. Tapi jika hal itu bohong, ya sudah di-skip oleh teman-teman semuanya. Teman-teman jangan menyebar lagi, jangan sampai korban hoax lagi. Jika teman kan ternyata korban, itulah kita ceritakan. Kita tahu saya berita itu bohong. Nah ini itu mengapa kita baca bereferensi tidak satu untuk membuktikan keberadaan berita itu agar pun bisa menjelaskan mengapa itu bohong. Tidak sekedar sumber berita bohong, tapi pun juga punya suatu pendasar. Itu pentingnya kita membaca aktif seperti itu. Jadi lagi prinsip saya itu saya membagikan dua hal, memilih dua hal. Yang pertama, saya paham isi dari berita itu. Yang kedua, saya paham dari maksud dan tujuan mengapa berita itu ditulis. Ketika saya tahu hal itu, seperti itu. Karena ketika kita mendengar itu tanggung jawab yang kita lakukan ke orang lain. Kita tanggung jawab apa yang kita bagi. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya. Oke. Ada lagi nggak sih? Maaf, suaranya putus-putus. Oh iya, maaf Mbak. Ini sudah dekatkan Lagi teman-teman. Ini biar supaya putus. Oke. Lanjut ngobrol aja lagi, Mas. Apa ya? Buku-bukunya Mas di mana sekarang, Mas? Kemarin di pondok udah di rumah di kamar. Oh, ini bukan di kamar ya nih? Lalu nih ada lagi? Ini di kamar tetangga, di kamar belah, di rumah sebelah. Jadi pun ada pertanyaan? Ada online enggak, saya perpus online ada sekitaran 240 buku PDF. Dan saya sebenarnya nggak begitu suka baca buku online. Tapi karena ternyata sama buku PDF sehingga kumpulin aja. Saya jadi satu bank file sehingga ya sudah saya bagi macu kepada yang jika orang ada minat kayak dengan buku PDF. Habis itu. Tapi sendiri lebih membaca buku asli sehingga bikin apabila seperti itu. Baik, kalau mau tanya lagi silakan seperti buku atau hal apapun. Boleh deh, aku deh. Gini Mas, kalau kadang-kadang tuh bagi waktu antara baca buku sama baca Quran, Mas, gimana? Di sini ada nih, ada buku, ada Quran nih. Oke. Buku sama baca Quran penting apa? Gimana cara baca bukunya? Bagi waktu antara Quran dan baca buku. Dua-duanya sama-sama penting, sangat penting. Di satu sisi membaca Quran adalah kebutuhan kita dan buku adalah hal kita. Saya tidaknya cerdas secara juga secara karena gini bunyinya Allah bahkan membaca itu adalah salah satu jawaban untuk ilmu dan ilmu merupakan tangga untuk menuju takwa. Ini pun juga menjadi bukti saya mengenal kitnya Mas Al-Qotoni. Syarat diterima syahadat pertama adalah tentang ilmu. Kalau orang mengucapkan syahadat tanpa adanya ilmu, syahadat valid, syahadat itu sah. Ini pentingnya itu membaca itu untuk juta ilmu, dan ilmu itu kemudian tangga takwa. Nah, jadi dua hal penting. Lalu gimana membaginya? Itu
silakan Mas sendiri bagi waktu. Tapi ini saya share pribadi saya karena Tuhan waktu kita mah 20 jam. Waktu kita 24 jam. Tapi yang beda kesibukan kita atau aktivitas kita sehari-hari. Tapi pada saat ini sama-sama aktivitas yaitu diam di rumah. Tapi dan di rumah itu kita aktivitasnya berbeda-beda teman-teman semuanya. Kalau saya seperti ini, dalam membaca Al-Quran, terutama misalnya saya ingin menargetkan di Ramadan ini berapa kali khatam, silakan dibagi sebagai waktunya dalam 5 sholat waktu. 5 sholat waktu. Misal saya ingin khatamkan satu Ramadan ini, Ramadan satu khatam berarti tinggal 30 juz. 30 juz. Satu juznya itu kita teks ya. Kita teks. Satunya ada 10 lembar, 20 halaman. 20 halaman. Lalu 20 halaman itu kita bagi dalam 5 sholat waktu. Berarti kan 20 bagi 5 4 halaman. Berarti lembar. Berarti semua mahasiswa sholat itu $2. $2 lembar. $2 lembar. Kalau itu berat, silakan lakukan sebelum sholat selembar. Itu mending lagi. Paling ya berapa menit kita membaca lembar tuh atau berapa halaman. Nah, kan yang itu masih banyak waktu. Yang penting itu tentang soal prioritas utama ya, Quran yang silakan menggunakan waktu lainnya. Seperti itu. Membaca itu silakan membagi, tapi memang beberapa riset yang kemudian menganjurkan membaca waktu tertentu, terutama di pagi. Itu sedang stresnya otak kepala, belum gitu dengan rumit kehidupan. Kalau misalnya kita capek sore hari atau malam hari, pikiran kita sudah banyak informasi yang kita baca di HP, entah itu dari Instagram atau dari berita TV, berita apa itu. Nah, inilah apa dalam ketika otak kita masih fresh sekali, menjadi itu sangat penting di situ, terutama pagi hari. Nah, kemudian terkadang sebelum tidur, agar hal yang kita baca itu mudah ingat. Ini mengapa banyak kali penghafal Al-Quran itu memurojaah sebelum tidur. Karena apa? Murahnya sama membaca. Karena kadang itu supaya mudah rekam dalam tidurnya. Sehingga bangun, oh ini sudah pernah baca, maksudnya bagaimana. Nah, itu ada yang meneliti soal seperti itu. Tapi yangnya silakan tambah bagi sih. Tapi itu hal jangan berubah sesuai dengan pembedanya. Gak perlu melihat yang lain membagi waktu gini. Akan membagi penuh dua untuk membaca. Silakan teman sesuaikan sendiri. Senyaman teman-teman karena fokus satu, fokus dan inklusif. Itu aja paling. Oke, sudah. Mic-nya moderator belum nyala. Lupa. Oh iya. Ini masih 7:59, teman-teman. Ada yang mau tanya lagi mungkin di kolom chat? Atau langsung open mic? Boleh juga, silahkan. Itu open mic aja nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol kita. Gini aja deh. Semuanya matikan videonya aja. Kalau mau open mic boleh deh. Silahkan kalau yang mau open mic. Kita tunggu. Saya tetap Biar Mas hidup aja videonya. Mas yang hidupin, aku mati aja. Ada yang mau open mic di sini? Mumpung masih agak lama masih waktunya. Masih banyak banget ini. Silakan. Ya ini kita bahasanya apa ya? Podcast aja kali ya. Iya. Membahas podcast seputar buku online langsung.
Silakan yang lain. Ada nih yang lain. Mas Muqaddimah Ibnu Khaldun udah selesai? Maksudnya udah keren. Aku belum baca sih. Oh, ini Bu Muqaddimah Ibnu Khaldun. Iya deh. Belum khatam. Itu banyak banget itu seputar sejarah. Jadi gini, ini saya juga ya kalau pengalaman saya terkait dengan membaca buku. Itu saya jarang banget menyelesaikan satu buku. Jarang banget. Maksudnya saya membaca untuk membeli topik-topik yang memang itu saya minat dan ingin saya tuh sepertinya dalam buku Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kita membaca buku soal sejarah, terutama terkait dengan budaya-budaya zaman dahulu. Nah, itu banyak sekali informasi dapat di situ. Nah, ada satu bab yang menggambarkan bagaimana kondisi orang Arab, orang Arab Baduy sama orang-orang Arab kota. Nah, dua ini orang-orang itu beda. Nah, kemudian membaca buku itu karena keperluan saya ingin menjelaskan bagaimana kondisi dulu sebelum Islam itu turun. Nah, jadi saya membuka buku itu sekedar untuk saya pengen tahu bagaimana kondisi orang Arab pada saat itu. Makanya saya baca buku Muqaddimah Ibnu Khaldun. Jadi begitu. Jadi saya lebih fokus kepada membaca satu topik yang itu ya saya minati. Jadi lagi buku itu sebagai jawaban dari pertanyaan di kepala kita. Jadi seperti itu kalau saya pribadi. Silakan ya, Ren. Oke, berarti asli. Kalau yang apa itu yang tentang filsafat selesai nggak sih, Mas? Dunia Sophie? Gimana? Dunia Sophie selesai nggak? Buku Dunia Sophie khatam nggak? Dunia Sophie itu novel filsafat. Iya, novel filsafat. Nah, Khatam. kalau saya sarankan itu kalau kita belum sanggup untuk menerima sebuah bacaan yang itu berat, apalagi ini akan mempengaruhi keyakinan, saya sarankan jangan dulu. Iya. Saya sarankan jangan dulu. Jika memang keyakinan kita kuat. Karena dunia Sophie itu pertama soal membahas bagaimana seputar filsafat. Terutama ini menyangkut keyakinan. Nah, itu makanya membaca aktif. Kita mempertahankan argumen. Pentingnya di situ dalam membaca aktif. Ketika argumen kita kuat, kemudian kita akan argumen kuat itu dari hasil olah pemikiran di kita ada informasi yang kita dapat dari hasil bacaan kita baca sebelumnya. Makanya penting. Halo, kok berhenti? Mas? Buku penting kayak buku saya buku besar nih. Tapi tentang buta psikologi tentang psikologi bagaimana seorang itu harus tidak mudah terpengaruhi dan tidak mudah goyah dengan orang lain. Nah, itu ini yang ingat kalau tapi itu yang berat. Jadi silakan dengan sesuaikan kapasitas dulu. Gitu. Tadi jangan yang diburu oleh gengsi. Nah, yang penting kita apa yang baca. Paling begitu. Oke. Itu kita matematik. Suaranya putus-putus yang tadi tentang terakhir tadi. Nah, terakhir mungkin dari saya, mungkin kalau teman-teman di sini nggak mau. Ini ada, ini nih. Ada? Silakan. Ada. Bacakan dong. Masa saya miring-miring kepala. Mana? Di chat. Nggak ada, itu saya, Mas. Hah? Nggak ada. Di chatnya Mas paling. Oh iya. Ya udah, baca aja dulu deh. Sebelumnya
ada sempat dibahas tentang menulis dan membaca menjadi skill yang tawanan Rasulullah, bagaimana Rasulullah sendiri sebagai seorang ummi. Nah, ini menjadi pertanyaan juga nih bagi orang-orang. Ini menjadi banyak pertanyaan oleh orang-orang yang dia itu nggak suka dengan Islam. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Nabi Muhammad itu nggak bisa membaca dan menulis? Ini yang menjadi hikmah juga sebenarnya. Karena, coba pikirkan, kalau saja ayat Al-Quran itu turun pertama kali langsung kepada Nabi Muhammad, sedangkan kondisi Nabi Muhammad sudah bisa membaca dan menulis, pasti orang-orang akan meyakini bahwasanya ajaran yang dibawa Nabi Muhammad adalah ajaran yang dituliskan dari zaman-zaman atau kitab-kitab terdahulu. Pasti nanti orang akan beranggapan demikian. Karena Nabi Muhammad sudah bisa membaca dan menulis sebelum wahyu itu turun. Inilah mengapa kondisi Nabi Muhammad itu nggak bisa membaca ketika pertama-tama dan nggak bisa menulis untuk membuktikan bahwasanya ya ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu ada ajaran dari Allah langsung. Makanya disebut sebagai ummi. Nah, tapi ada pertanyaan lagi, apakah selama hidupnya Nabi Muhammad nggak bisa membaca dan menulis? Ya tentu bisa. Contohnya apa? Ketika Nabi Muhammad dalam peristiwa Mekah, peristiwa Mekah, atau pada saat itu penulisan Perjanjian Hudaybiyah, itu Rasul juga membaca dan mengganti namanya. Betul. Itu kan ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad pun juga bisa membaca dan menulis. Apalagi ketika Mekah itu takluk, kemudian kan Nabi Muhammad ekspansi dan menuliskan kepada raja-raja di jazirah sekitarnya. Itu kan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sudah bisa membaca dan menulis. Nah, ini berbeda kondisi ketika pertama. Mengapa ketika itu bisa membaca dan menulis, ini membuktikan bahwanya ajaran yang Nabi Muhammad bawa itu adalah ajaran langsung dari Allah. Kalau Nabi Muhammad itu membaca dan menulis wahyu itu turun, itu sih banyak orang akan beranggapan bahwa ajaran Nabi Muhammad itu adalah ajaran kitab-kitab terdahulu. Kenapa? Orang-orang Arab pada situ itu sudah banyak sekali bersyair. Pintar syair itu atau pintar melafalkan. Nah, jadi ini menjadi mengapa dari itu banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak kita duga. Kayak jadi gitu. Next. Bentar Mas, tadi menarik tuh. Nabi kan ummi ya, dan rata-rata trennya pada zaman itu kan ummi ya, masyarakat Nabi yang ummi di masyarakat yang ummi yang rata-rata nggak bisa baca. Tadi benar kata Mas, kan ada apa itu? Waktu perang, pas perang, kalau misalkan kerabatnya nggak bisa untuk membebaskan, kan diminta untuk ngajari 10 orang dari Muslim untuk belajar membaca. Nah, di sana juga ada proses di mana itu mulai membaca. Nah, kalau awalnya memang ummi, tapi saya beranggapan bahwa mungkin tidak umi-umi banget, maksudnya tidak benar-benar buta huruf dan buta aksara ya. Ummi itu kayak gitu. Terus teman-teman, ada pertanyaan lagi Mas, tak bacain deh. Apa rekomen buku yang nggak begitu berat untuk pemula, yang mencoba suka membaca, sedangkan kita belum tahu apa minat kita. Terus kira-kira adakah komunitas atau organisasi yang bikin semangat baca kita naik? Ada 2 Mas, itu Mas. Rekomen buku sama baik. Komunitas. Sebenarnya langsung open mic juga nggak masalah. Sih sebenarnya. Oke, nggak apa-apa, ini bagus pertanyaannya. Ya, ini akan menjadi masalah. Ini akan menjadi masalah ketika kita sendiri nggak tahu minat kita. Gini. Karena yang bertanya itu sebenarnya minat untuk mencari tahu bagaimana cara membaca buku. Karena nggak mungkin ada orang yang nggak ada minatnya, nggak mungkin. Itu
kamu yang bertanya sekalipun itu sedang berminat bagaimana caranya untuk membaca banyak buku dan bisa membaca buku. Nah, oke, jadi kan berpikirnya kan demikian. Ya, seperti itu. Cuma kalau rekomendasi saya pribadi, silakan cari tahu dulu minatmu terutama ya. Kalau belum tahu minatnya silakan cari minatnya dulu, minatnya soal apa dulu. Ya kalau misalkan teman-teman minat soal novel, silakan baca dulu, nggak masalah, novel ringan dulu, yang pendek dulu, atau novel-novel sekiranya ini. Atau lebih kecil, misalkan belum bisa membaca novel, baca cerpen, masalah, nggak usah gengsi, yang penting kita tumbuhkan dulu minat baca, tumbuhkan dulu baca sesuai minat kita, nanti akan dirinya itu pasti kita akan menghargai banyak membaca kita seterusnya. Contoh halnya saya itu pertama kali fokus dan senang membaca itu karena gara-gara novel. Bahkan saya pernah ingat ketika saya itu masih zaman-zaman gak suka membaca itu, buku pertama yang saya beli adalah buku soal menikah. Bayangin. Itu sampai sekarang punya belum pernah baca itu. Benar saya baca, nah ternyata pas saya baca ini buku apa? Ya sudah, akhirnya diam aja di rumah, buku itu nggak pernah sentuh. Sampai berapa tahun kemudian ketika saya suka membaca, baru ketika suka membaca, baru saya buka buku itu. Nah, jadi mulai dari misalnya ringan, sesuai dengan kapasitas teman-teman semuanya, dan sesuai dengan minat. Kalau tentang novel, misalkan nih teman minat novel, tapi juga novel apaan? Silakan, misalkan teman-teman pengen tahu karena ada poin dan kaitkan diri kita sendiri. Silakan teman-teman cari novel yang kira-kira itu seumuran dengan kalian. Misalkan novel remaja atau novel dewasa, atau novel pengembangan diri, atau novel yang lainnya. Atau sekiranya teman-teman itu lagi sedang lagi galau tentang masa depan atau tentang bingung beri bakat atau gimana, silakan cari buku-buku tentang novel yang membahas tentang pengembangan diri atau pengembangan jiwa. Nah, jadi seperti itu. Jadi balik lagi, buku itu sebagai jawaban dari banyaknya pertanyaan di kepala kita. Nah, buku juga sebagai aktualisasi diri kita untuk menyamakan kondisi situasi kita atau situasi hati kita, sehingga dengan membaca itu hati kita bisa tenang. Yes, itu simple, tapi memang agak rumit untuk sanakan. Yang paling penting adalah sila teman-teman cari dulu minatnya, itu yang menjadi fokus sama. Itu dulu. Next. Organisasi atau komunitas yang bikin semangat membaca, Kak, apa ya? Komunitas. Banyak ya kayaknya. Tadi saya lupa pertanyaan. Tadi saya cek dulu tadi catatannya gimana. Komunitas yang bikin semangat membaca. Kalau bicara soal komunitas, berarti sebenarnya gini. Kalau kita mencari komunitas, berarti kita sendiri sedang mencari sosok lingkungan yang akan mendukung kita dalam membaca buku. Ya. Nggak usah jauh-jauh cari komunitas. Silakan teman-teman datang ke perpus. Tapi datang ke perpus, niatkan dulu perpus itu teman-teman ingin mencari soal apa. Jangan hanya sekedar datang. Dan baca buku, jamin pasti atau dijamin teman semua wifi aja di perpus, pasti begitu. Jadi tekan dulu, memang lingkungan itu penting untuk mendukung, lingkungan itu penting, berpengaruh terkait dengan kita, tapi itu yang sudah kita gapai pada kita membangun komunitas atau membuat komunitas, itulah dulu yang simpel. Tapi yang pasti tadi balik lagi bahwa jawab dulu pertanyaannya, apa kita datang pus, kita ingin mencoba soal apa untuk itu aja mungkin. Ya mungkin tadi kan teman saya juga yang tanya, mungkin kamu bisa untuk cari teman-teman sekelasmu atau siapa kayak gitu yang emang dia suka baca, terus ya udah tanya-tanya aja.
pinjem bukunya dia atau gimana untuk dapat teman-teman yang suka baca, ya mungkin sesimpel itu. Kalau misalkan berkomunitas terlalu gede skupnya, yang kecil aja misalkan cari teman-teman kamu yang suka baca, jadi paling nggak kamu tertarik lebih untuk membaca. Nah, seperti itu. 8.15. Nah, ada lagi? Sip. Nih, untuk rekomend dari saya. Atau yang simpel lagi, Ya? atau yang lebih simpel lagi ya baca buku-bukunya Sherlock Holmes yang novel-novel tipis di situ. Itu juga nggak masalah. Itu yang nggak masalah. Karena tadi prinsipnya teman-teman pasti tahu ya sejak dia atau sejak sekolah dulu. Sedikit lama akan jadi bukit. Nah, pelan dulu. Nanti pun juga nanti yang meningkat kemudian hari. Jadi simpelnya seperti itu. Ya. Oke, terus mungkin ini rekomendasi. Open mic. Oh, belum. Untuk ini buku bagus. Ini sebenarnya bukunya adik. Tapi dibaca kakaknya juga. Jadi Terelie itu teman-teman penulis beberapa kategori. Nah, bisa dilihat nih, dia menulis beberapa kategori. Ini serial anak-anak mama. Promosi. Bukan, ini bukunya Terelie. Keren sih menurut aku. Untuk pemula, karena ini yang baca adikku kelas umur 9 tahun. Jadi kemungkinan mudah untuk dibaca lah. Ini ada 4 buku sih. Tapi tempatnya itu gampang banget dibaca. Karena cerita. Iya. Ada yang banyak juga. Pernah ada juga begini. Ada seseorang yang dia itu nggak suka spoiler. Ya. Tapi malah ada orang yang dia itu senang di-spoilin. Tapi ada riset yang menunjukkan bahwa seseorang itu akan mudah tumbuh gairah minat bacanya ketika diketahui spoiler. Ada yang begitu. Jadi malah spoiler itu memancing gitu mencari itu lebih dalam. Nah, atau misalkan ini, teman yang bertanya misalkan pengen tahu rekomendasi buku, nih saya ceritakan buku ini. Kalau teman antum kalau kamu penasaran, silakan tahu sendiri buku itu. Nah, jadi simpel begitu. Jadi kan coba supaya membangun kita juga cari spoiler juga nggak masalah tentang novel-novel, masalah spoiler bagaimana. Nanti lama-lama kita terbangun baca hal itu dan mencarinya dengan sendiri. Jadi begitu. Oke. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, tutup aja deh. Nanti kita save aja deh, kalau nggak ada nggak masalah. Nanti itu slide-nya bisa dibagi aja, nggak apa-apa. Oke, siap. Oke teman-teman. Penutupan dulu deh, Mas. Jadi tutup dulu sesinya. Belum penutupan tadi. Bisa ditutup dulu, Mas. Halo Mas Aldi, ditutup dulu. Silahkan. Oh, closing statement. Ya, boleh penutupan, boleh closing statement lah. Silahkan. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk kita pagi hari ini bisa sharing, terutama terkait dengan literasi dan buku dan seputar hal membaca. Jadi satu hal yang penting juga sebenarnya dengan membaca tadi itu sudah jadi harusnya aktivitas kita sehari-hari. Masa kita baca status kuat tapi kita membaca buku nggak kuat, kan aneh. Ya. Contoh kecilnya seperti itu. Kita kuat banget membaca caption Instagram tapi kita nggak kuat membaca satu buku. Itu kan aneh juga dari kita pribadi. Itu menjadi muhasabah kita juga. Jadi kali itu saja. Ini hanya sedikit dari banyaknya versi, dari banyaknya petikan yang sebenarnya teman-teman bisa cari tahu sendiri atau teman-teman bisa eksplor sendiri. Tapi yang saya sampaikan ini hanya satu titik kecil
yang semoga dengan titik kecil itu teman-teman bisa membangun titik yang lainnya sehingga membentuk suatu pola teman-teman sendiri bagaimana dalam bentuk pemahaman. Oke, paling bisa saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minum Mas. Haus kan? Minum. Haus. Oke Apa? teman-teman, minum. Nggak haus. Habis ngisi kan biasanya minum. Oke teman-teman, Nggak naik alhamdulillah. nih. Minum dulu buat puasa. Sesi pagi ini kita selesai. Ini sharing session kedua. Apapun yang teman-teman dapatkan, semoga itu bermanfaat untuk teman-teman sendiri, bukan terlebih untuk saya pribadi dan teman-teman itu adalah privilege-nya teman-teman udah dapat ilmu seperti ini. Besok, pekan depan itu ada sesi dari Kak Ara Kusuma. Kalau yang tahu, ada komunitas, ibunya tuh namanya Ibu Septi Penny. Beliau komunitas ibu profesional. Nah, anaknya tuh Ara Kusuma. Selasa pekan depan, jamnya sama, seperti itu. Nah, untuk pagi ini, terima kasih Mas Aldi, terima kasih teman-teman yang udah join sampai sekarang. Terima kasih tadi yang udah nanya juga, nanti berpulang untuk mendapatkan hadiah di hari Kamis. Tunggu, kemarin yang udah share di Instagram foto bukunya, sama yang ini join plus tanya, siap-siap nanti akan dapat hadiah. Oke, makasih teman-teman. Sekian, semoga Ramadannya semakin meningkat dan semakin suka baca buku. Oke, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.